bernubuatlah. Kita punya arti bernubuat ini sempit. Meramal. Bukan. Kanlah, hinafe, kata bernubuat, perkirakanlah. Pikirkanlah. Kalau saudara punya masalah, kan saudara punya perkiraan. Aduh, kalau punya begini, jalannya begini, pasti aku loh. Saudara kalau punya masalah, saudara punya pikiran kan? Saudara memikirkan bagaimana beroleh jalan keluarnya. Jadi kata hinafe, bernubuatlah, perkirakanlah, pikirkanlah, katakanlah. Mari malam hari ini masing-masing kita bernubuat bagi diri kita. Aku pasti berhasil, aku pasti beroleh jalan keluar, aku pasti diberkati, aku pasti menang. Amin. Coba katakan untuk diri kita. Jangan tunggu Cindy Jacob datang bernubuat baru saudara. Kita sendiri bisa bernubuat buat diri kita. Amin. Saudara mau bernubuat? Tugas kita hanya itu dikatakan bernubuat. Mari kita nubuatin diri kita ini. Kita sebaliknya. Kalau ada masalah, ada persoalan, ketipu oleh orang lain, saudara bukan mengutukin orang itu, mengutukin dirimu. Dasar sial. Dalam nama Yesus, saudara, tidak boleh begitu. Mestinya yang nipu sial, gitu saudara. Jangan, saudara, celaka. Loh, saudara, kenapa? Jangan kutukin dirimu. Bahkan bernubuat bagi dirimu untuk hal-hal yang baik. Amin, saudara. Mari kita mau bernubuat. Ayo, katakan, aku pasti berhasil. Aku pasti beroleh jalan keluar. Aku pasti beroleh kemenangan. Aku pasti menang. Aku pasti jalan keluar. Amin, saudara. Ya, katakan, saudara. Semua masalah itu. Amin. Katakan, yang jomblo bilang, tahun depan aku pasti kawin. Lo bilang, ya. Yang tidak punya anak dalam pernikahannya, tahun depan pasti melahirkan. Amin. Jangan mau tahun ini terlalu cepat, saudara ya. Tahun depan, kasih proses. Amin, saudara. Saudara percaya? Katakan, jangan kutukin dirimu mandul. Katakan, pasti. Amin, saudara. Pasti, dalam nama Yesus. Pasti, amin, saudara. Loh iya, mari katakan. Mari kita ingin bernubuat. Hinafe. Katakan lagi apa? Mari kita pelajari. Saudara begini. Kenapa saya bisa berkomunikasi dengan Anda? Karena memakai bahasa kan? Dan bahasa terdiri dari kalimat. Kalimat terdiri dari kata-kata. Kata-kata ada dua. Kata-kata yang konkret dan kata-kata yang abstrak. Kata-kata yang konkret, kursi, tubuh, ibu-ibu bawa tas. Itu konkret. Yang abstrak, indah, enak, nikmat, bahagia, derita, itu abstrak. Sebab enak bagi kita belum tentu enak bagi orang lain. Nikmat bagi kita belum tentu nikmat bagi orang lain. Itu abstrak. Tapi bagaimana kata-kata yang abstrak ini bisa menjadi konkret? Kalau konkret, tas. Ibu-ibu bawa tas. Ya, dia bilang ini tas. Tanya tetangganya, pasti bilang itu tas. Semua orang bilang itu tas. Nggak ada yang bilang itu karung. Saudara. Loh iya, karena itu konkret. Tapi kalau yang dikatakan percaya, sama saja. Alkitab ini saya sangat percaya. Alkitab adalah wahyu Tuhan sepenuhnya, tanpa cacat, tanpa salah. Meskipun saya banyak belajar dengan bagaimana metode-metode kritis analisis terhadap Alkitab, tidak pernah meragukan Alkitab adalah wahyu Tuhan sepenuhnya. Tetapi ini masih abstrak. Yang abstrak ini harus jadi konkret. Bagaimana menjadi konkret, saudara? Begitu juga seluruh agama punya kitab suci. Semua punya kitab suci. Sama bagusnya, sama baiknya, sama benarnya, sama. Tapi bedanya apa? Bedanya firman Tuhan bagi kita bukan hanya jadi kitab suci. Firman Tuhan menjadi daging, menjadi manusia dalam bentuk Yesus, melakukan, berkarya untuk menyelamatkan saya dan saudara, mati bagi saya dan saudara, bangkit bagi saya dan saudara. Konkret, real. Wah, ini penting. Makanya saya pindah, itu masalahnya saudara. Karena konkret.
Kalau soal bicara kitab suci, sama sucinya, sama baiknya, sama bagusnya, sama benarnya, semua sama. Tapi firman Tuhan, Yohanes 1 ayat 14, menjadi manusia. Siapa namanya? Yesus. Oh, real. Dia tidak hanya merupakan pedoman-pedoman petunjuk. Dia melakukan. Dia mati buat saya dan saudara. Dia bangkit buat saya dan saudara. Karena itu kita hanya menerima karyanya. Barang siapa percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena firman itu tidak lagi abstrak, tapi apa? Konkret, real. Karena itu saya percaya sabda Tuhan yang abstrak ini bisa menjadi real, konkret bagi kita. Kalau kita lakukan dengan apa? Hinafe, bernubuat. Amin saudara. Saudara ingin mengkonkretkan supaya menjadi bahasa yang nyata. Sehingga betul-betul firman itu hidup di dalam kehidupan kita. Jadi nyata sekali hidup. Mari kita lanjutkan sekarang ini. Ayat 5 dan 6. Saudara perhatikan ayat 5 dan 6. Beginilah firman Adonai Tuhan kepada tulang-tulang ini. Aku memberi nafas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Ayat 6. Aku akan memberikan urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Tolong lagi. Aku menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas supaya kamu hidup. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah. Aku di situ bukan manusianya. Manusia hanya tugasnya bernubuat. Yang melakukan aku yang menumbuhkan. Aku yang menutupi. Aku yang memberi. Aku membuat. Percayalah. Sementara saudara hinafi bernubuat. Tuhan yang melakukan malam hari ini buat kita semua. Dia yang melakukannya. Amin. Saudara percaya dia melakukan. Dia sedang melakukannya. Amin saudara. Kita manusia penuh dengan segala kelemahan, kekurangan. Kita sering gagal, tidak berhasil, sering jatuh, sering terpuruk. Tapi percayalah malam hari ini kita pasti bangkit. Kita pasti dipulihkan. Amin saudara. Kita pasti beroleh jalan keluar. Yang sakit katakan, aku sembuh. Aku sembuh. Aku sembuh. Amin saudara. Ya, amin. Nah, jadi itu tugas hinati bernubuat. Nanti sementara kita menyembah, masing-masing mau bernubuat buat dirinya. Ayo, katakanlah, bernubuatlah. Dengan bernubuat, katakan ayat 5 dan 6. Siapa? Dia yang melakukannya. Aku sampai kau tahu. Akulah Tuhan. Dia hidup, dia nyata di dalam kehidupan kita. Amin. Nyata, real kehidupannya. Dahsyat, luar biasa. Saya ingin kasih contoh sedikit. Tahun ini jemaat di gereja yang saya pimpin akan merayakan ulang tahun saya yang 66 dan pernikahan 44 dan 38 tahun pelayanan. Waktu saya ngobrol dengan Ibu Yusuf, maaf dia tidak bisa hadir karena mimpin rombongan ke Yerusalem. Kok kita bisa 44 tahun ya? Dahsyat ya. Kalau pikir-pikir kayaknya tidak mungkin saudara. Iya. Iyalah kata Ibu Yusuf kepada saya. Karena kalau dikumpulin pacarmu barangkali ada satu lapangan sepak bola. Nah, gitu. Waktu saya menikah saja teman-teman saya mengejek yang dulu. Paling lama yang namanya Yusuf Roni setahun itu sudah mujizat. Iya. Tapi nyatanya sekarang apa? 44 tahun. Heran kok bisa dijalanin.
Bukan karena saya kuat, bukan karena saya hebat, enggak sama sekali. Yang hebat Tuhan. Yang kedua, saya beroleh wanita yang sangat luar biasa, yang mempertahankan pernikahannya luar biasa, yang berjuang mati-matian luar biasa. Saya terpaksa memuji mumpung dia tidak ada. Itu karunia. Tetapi ternyata ada Yad Adonai. Katakan Yad Adonai, tangan Tuhan. Tangan Tuhan, campur tangan dalam rencana hidup kita, dalam apa saja masa depan kita. Kalau bukan campur tangan Tuhan, saya percaya banyak yang gagal dalam hidup kita. Tapi karena Tuhan berkarya, karena dia real, amin. Karena itu ketika kita menerima perjamuan kudus, roti itu kita imani adalah tubuh Kristus. Tubuh Kristus, makanlah supaya menyatu dalam dirimu. Dan kita minum anggur. Anggur itu meresap ke darah, karena dia adalah lambang darah. Jadi minumlah, itu adalah darah Yesus. Menyatu, iman kita menjadi konkret dan real, meterainya nyata, amin. Makanya ketika perjamuan kudus betul-betul imani, itu adalah tubuh dan darah Yesus. Saya paling tidak suka gereja sekarang mengganti anggur jadi Fanta merah. Itu hanya ingin praktis, tidak boleh saudara ya, tidak boleh itu ya, tidak. Fanta merah tidak meresap ke darah, ke lambung saudara, jadi kembung dia nanti saudara ya, tidak boleh seperti itu ya. Jangan ingin ekonomis dan praktis, harus betul-betul anggur, amin. Supaya dia betul-betul meresap. Karena itu ada sakramen yang begitu luar biasa, memeteraikan karya Kristus dengan pribadi kita, supaya dalam hidup kita ada campur tangan Tuhan yang luar biasa. Kalau tanpa campur tangan Tuhan di dalam hidup kita, tapi Tuhan itu tidak pernah salah pilih. Luar biasa. Saya ingin kasih kisah sedikit saja. Saya ditahan 6 tahun dalam penjara, itu bukan karena kekuatan saya sebetulnya. Jadi waktu 1 tahun ditahan, sebetulnya sudah ada tawaran. Jadi 1 tahun ditahan, tidak pernah ditanya apa zaman dulu itu tangkap dulu baru periksa. Karena Pempres 11. Kalau sekarang sudah baik, hukum sudah berjalan bagus sekali. Periksa terus nggak pernah ditangkap-tangkap. Ya gitu saudara. Kalau dulu tangkap dulu. 1 tahun baru diperiksa. Jadi waktu selama 1 tahun itu hanya ditanya nama, alamat, ini riwayat hidup, teman dekat siapa, ini, keluarga paman, 5 ke atas, 5 ke bawah, 5 ke samping, 5, waduh pokoknya semua harus tanya. Itu cara Kopkamtib zaman dulu, saudara. Setelah 1 tahun saya ini perkara apa? Petugasnya bilang, saya hanya bertugas nanya saudara ini. Tidak bertanya soal perkaranya. Setelah 1 tahun hanya ditanya, apa sebab jadi Kristen? Lalu saya terangkan, baca Alkitab. Masa sih baca Alkitab bisa jadi Kristen? Ayat apa kira-kira ya? Saya bilang ya, Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Tuhan, firman itu adalah Tuhan. Oh itu, hanya itu. Tidak percaya dia. Ya hanya itu. Oh, jadi saya baca lagi. Giliran diperiksa kedua kali, rupanya kurang mantap Yohanes 1 ayat 1. Saya tambah Yohanes 1 ayat 14. Ya, bahwa firman itu menjadi manusia. Masih kurang percaya. Yohanes 1 ayat 18. Yohanes 3 ayat 16. Jadi tanpa sengaja saudara, pemeriksa itu seperti itu, rupanya dipakai Tuhan supaya saya baca Alkitab terus. Selama 6 tahun dalam penjara, saya tamat 25 kali baca. Luar biasa. 25. Karena tidak boleh ada bacaan lain.
koran apa, tidak boleh ada buku lain. Alkitab hanya diizinkan. Jadi saya baca bolak-balik. Saya pikir kalau satu selesai tamat, barangkali bebas. 2 kali barangkali bebas. Terus saja sampai 25 kali. Sekarang sudah bebas sekali pun belum tamat-tamat, saudara. Iya. Jadi kalau saudara ingin tamat belajar Alkitab, saya anjurkan berdoa supaya masuk penjara. Jadi bisa ada waktu, saudara. Nah, makanya jangan sampai masuk penjara baru baca Alkitab. Cari Alkitab. Jadi rupanya secara tidak langsung Tuhan pakai kesulitan kita, masalah kita, termasuk pemeriksa yang kira-kira seperti itu dipakai oleh Tuhan. Kadang-kadang ada pemeriksa yang baik, pura-pura baik. Ada yang juga jahat. Wah, segala sesuatu. Ada yang bentak-bentak saya. Apa betul? Saudara percaya Yesus itu bisa menyelamatkanmu? Betul. Mana buktinya? Saya terangkan. Mana? Sudah selesai memeriksa, yang lain kosong semua, dia datang sendiri. Aku juga orang Kristen, tahu tidak? Supaya mereka dengar itu. Oh, itu. Jadi dari situ, jadi semuanya. Dan ada yang saking jahatnya. Saya pernah di strom. Orang lain di strom itu supaya suruh ngaku maling. Saya di strom suruh nyangkal. Apa yang saya percayai? Di strom pingsan, gotong ke kamar. Besok diperiksa lagi, strom lagi, pingsan. Strom lagi, pingsan. Saudara, saya waktu ditangkap itu sedang sekolah pendeta di Batu Malang. Batu Malang tahun 74 itu sangat dingin. Dan saya ini punya penyakit rematik. Kalau sudah dingin, waduh luar biasa. Bengkak semua. Zaman dulu kasih Remason 3 botol juga. Sekarang ini setelah itu dikatakan dia bernubuat. Kita perhatikan ayat yang ke-7. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku dan tolong sambung. Oh, ini ayat 7, ayat 7. Ya. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku dan apa? Dan apa? Saudara mengerti bahasa Indonesia segera? Tuhan tidak pernah menunda-nunda. Pada saat kita bernubuat, segera Dia melakukan. Karena hanya Dia yang peduli dengan hidup kita. Orang lain seringkali tidak peduli. Dia sangat peduli. Dari perkara besar sampai yang terkecil. Soal yang sepele pun Dia peduli. Percayalah, Tuhan sangat peduli dengan kita. Sehingga setelah aku bernubuat, apa yang terjadi? Kedengarlah suara sungguh, suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamat-amatinya, lihat urat-urat ada, daging tumbuh padanya, kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernafas. Ayat 9, maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada napas hidup itu, bernubuatlah hai anak manusia, dan katakanlah kepada napas hidup itu, beginilah firman Adonai Tuhan, hai napas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin, berembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka apa? Saya percaya. Saudara sudah bernubuat bagi dirimu? Saya bernubuat, Roh Tuhan menguasai, memenuhi kita semua malam hari ini, sehingga terjadi hidup kembali. Ada harapan, ada kehidupan, ada masa depan, ada berkat, ada keberhasilan. Amin, saudara. Semua bisa terjadi. Perhatikan ayat 10. Kita baca bersama-sama ayat yang ke-10. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku, dan napas hidup itu masuk ke dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali, dan mereka apa? Menjejakkan kakinya suatu tentara yang sangat besar. Saya percaya. Saudara pernah lihat baris berbaris tentara?
Kenapa disebut tentara? Lambang kekuatan, lambang kekuasaan. Tentara itu kalau berbaris berderap, derap. Kalau begini itu maling namanya, saudara. Jadi suaranya, langkahnya akan terjadi kegerakan besar. Saya percaya dari tempat ini, dari gereja ini akan terjadi kegerakan yang besar melanda kota ini. Amin. Kenapa? Karena ada kuasa Tuhan meliputi kita. Amin. Karena ada kekuatan Dia. Karena umatnya mengalami semua apa? Perubahan. Katakanlah apa? Apa tidak dahsyat? Semua bersaksi bahwa tangan Tuhan telah mengubah hidupnya, mengubah pribadinya, mengubah masalahnya, mengubah. Karena tangan Tuhan pasti ada kegerakan besar. Katakan, pasti ada kegerakan besar. Katakan lagi, pasti ada. Kenapa saya mengatakan supaya yang abstrak menjadi apa? Konkret. Amin, saudara. Real. Supaya iman kita menjadi konkret dan real. Iman percaya kita. Mari kita berdoa.